Nah, waktu itu memang saya ada sedikit bantuan. Dulu justru penyiar itu maksudnya bulan Ramadan ya. Kita aja haus Sampai hari ini kebiasaan lama tetap. kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kodal semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Mama dan AA. Di Podal Selajuan. Selajuan. Terusin Kang ya. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah agak banyakan ya. Beban dulu, sekarang ada Kang Aldi Alfiansa. Kang Aldi Alfiansa mungkin bisa sedikit memberikan. Ini kan khas ini ya, suaranya nggak gerong menurut tuh. Gerong suaranya. Sikap ngobrol. Tadi gimana kabarnya? Alhamdulillah Kang, sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana aktivitas sekarang? Aktivitas sekarang ya pulang keliling lah. Suaranya kayak ini dia mah Roma Irama. Kayak iya penyiar RRI dulu ya. Tadi dulu di bagian mana di Lajuan ini? Di bagian apa kayaknya? Bagian apa ya? Tahun berapa itu ya Kang Ali? Tahun berapa tuh Kang Ali? 2004 kalau nggak salah ya, 2004. Iya kayaknya di 2004 ya. dengan kita agak jauh kan ya. 2004 belajar oleh Hadani itu di penyiar, terus juga di programmer waktu itu. 2004 terus berjalan. Dulu pertama sini kan programmer ya? Dulu ya pertama kali di sini, gantinya kan Indra dulu ya kalau nggak salah, yang gendut itu. Hadani juga waktu itu megang acara Penyiar, kan saya masih penyiar waktu itu. yang acara anak muda dia. Iya, spesialis kalau saya mah. Belum terhit ya? Terhit aku saya. Makanya dapat mamanya ya. Nggak ada kalau saya dulu. Tapi nggak laku dulu acara seperti itu. Iya nggak laku. Kalau acara-acara anak muda tuh waktu itu. Jadi yang laku itu dulu lagu-lagu dangdut ya? Dulu 2004 datang ke sini kan ada beberapa kompetitor juga kan. Tetangga-tetangga radio juga kan, ada radio etnis, kita kan radionya memang multi segmented ya. Terus juga ada tetangga yang memang khusus anak muda, single program yang lain kagak masuk gitu. Tapi berjalan dengan waktu 2004 terus saya dipercaya oleh Pak Ade Sandra ya waktu itu membantu di marketing. Boleh ya ikutin nama boleh ya? Oh nggak boleh ya? Nanti masuk. Maksudnya kan kalau kita pulang dapat upload nggak gitu kan? Itu jadi marketing, nah disitulah saya ingat waktu itu puncak-puncaknya Lazuar itu di tahun 2007, 2008, 2009 itu terjadilah Lazuar yang. Berarti Kang Aldi ngerasain zaman-zaman kejayaannya ya waktu itu ya? Puncaknya mungkin di zaman saya. Puncak-puncaknya. Zamannya Kang Dani Demas waktu itu sudah sedikit, tapi masih ikut-ikutan Kang Dani waktu itu. Terakhir itu kalau saya ya nggak salah, Kang Dani itu pernah menjadi salah satu hostnya acara Pagetos program Telkomsel. Terus juga pernah lagi menjadi pembawa acara di acara apa nih? Boleh nggak nyebutin produk sih? Boleh. Di Asta Jaya. Masuk nanti. Waktu itu ya. Saya ingat terus juga Kang Dani terakhir itu masih ikut juga nge-MC acara Jalan Sehat, Jalan Santai, hadiahnya umroh itu. Dulu saya spesialis nge-MC aja. Itu. Yang saya rasakan ya di tahun-tahunnya Aldi itu, alhamdulillah Lazuar itu memang pertama masuk lah ke kondisi waktu itu, berarti tahun berapa ya? 2004. Itu kondisinya seperti apa tuh waktu itu? Sudah mulai naik ya sebenarnya? Atau seperti apa waktu itu? Kalau dilihat perjalanannya memang belum. Cuman memang ada beberapa produk yang sudah masuk, cuman belum ditawarkan oleh kami itu menjadi sponsor program acara, belum. Nah berjalannya dengan waktu, kita sering mengadakan perkumpulan gimana bagusnya untuk mengangkat rating program. Ya akhirnya di tahun 2007 kalau nggak salah,
semua program Lezuar itu terbeli oleh produk, masing-masing produk, Mantap, Bang. masing-masing produk. Itu berimbas Ke acara. Kenapa? Karena Lezuar waktu itu agak sedikit katakanlah konten dengan anak mudanya katakan 40%, Sundanya 10%, Baratnya 10%, sisanya dangdut. Berarti waktu itu masih ada lagu barat ya? Ada, cuman kalau nggak salah kompetisinya ya. Karena kelamaan kalau tidak salah lagu barat itu Hilang. dengan sendirinya. Karena program-program yang ditawarkan waktu itu Lezuar kepada produk, waktu itu produk-produk yang saya ingat itu produk Tempos kan, Pacific TBK, Kalbe Pharma, Sanbe Pharma, termasuk Saridon dan sebagainya. Ini boleh nih kalau misalkan tadi yang disebutkan oleh Bang Ali nih tertarik ke podcast kita untuk jadi ini iklan di sini. Tapi ngomong-ngomong, suara Bang Adi itu agem ya, masih tetap agem kayak dulu. Sudah dijaga lah. Jadi dia mah kayaknya suaranya tetap apa sih? Sebenarnya kalau saya pengen jujur, sebenarnya saya nggak cocok jadi penyiar. Jadi tahun 2004 Cocoknya jualan pulsa. saya nggak cocok gitu. Tapi kalau untuk menjual dan juga apa namanya Marketing lah dicocok. menjual program dan juga menjalankan kegiatan program off air, nah itu alhamdulillah. Di tahun-tahun yang saya ingat tuh 2007, 2008, 2009 hingga akhir tahun 2011. Karena saya di sini bolak-balik ya, yang saya ingat saya 2013 akhir. Berarti paling lama di antara yang ada dia Iya, sampai sampai 2012 kita udah nggak ada. Di Dia zaman Paling terakhir keluar ya Saya. iya. Tahun berapa tuh? 2013. keluarnya di mana? Ada di belakang. Di Lezuar ya. Maksudnya keluarnya itu ketika posisi di mana? Ketika masih jadi programmer atau? Oh enggak, aku di Marketing ya? marketing dan Tadi kan sempat jadi kepala studio juga ya? enggak. Oh enggak ya? Enggak, Oh, siapa dong? Enggak. Penelitian. Waktu itu pernah ada penawaran sebenarnya. Tapi apa tuh masalah ini kali ya? Nah, karena mungkin saya kena blacklist kan. Osok kasbon. Sosialis zaman dulu. Jadi mau lewat tuh pasu untuk kasbon itu susah banget Iya, di sini zaman itu ya. Tapi Ya. Adi juga ini kayaknya sama juga dengan saya dan siapa tadi Kang Andre ya. Dapat jodoh juga di sini ya. Kalau nggak salah ya. Oh iya, kalau jodoh saya syariat gini. Wah sini ini. Kalau jodoh sebenarnya saya tetap agak dari Allah, syariat dari Kang Dani sebenarnya. Ini Kang Dani Demas sebenarnya ada ada peran sebenarnya. Sudah lupa soalnya kan udah lama. Udah 2006 ah. 2006. Jadi saya dikenalkan oleh Adan itu 2004. 2004 menjelang ke 2005. 2006 selesai nikah. Nah waktu itu memang saya ada sedikit bantuan dari Kang Dani. Iya dari Kang Dani. Comblang. Enggak semua. Enggak. Kang Dani cuma bilang, udah sikat kalau mau nikah yang benar. Jadi ya kalau saya kan nyuruh orang serius kalau saya mah dulu. Ya, waktu itu saya belum. terakhir, Waktu itu saya belum berani. Karena saya dia mah dulu kan spesialisnya kalau angin cuaca dingin keligatan. Itu yang saya paling ingat. Iya, betul, Dia Kak. pakai apa hoodie gitu. Iya, betul. Karena dia tuh kalau angin dingin kedinginan gitu. Itu tahun 2 iya betul. Betul kan? Kelebihan dia daripada yang lain. Keligatan. Satu-satu penyiar kalau pakai AC. Iya, salah satu penyiar yang nggak pernah pakai AC, betul. Iya, kalau kelihatan jadi jodoh ada nih pernah memberikan masukan kalau mau niatnya nikah. Karena dulu mah kan sering curhat kita tuh Iya. ya deket banget. Jadi masalah pribadi aja kita cerita. Ya alhamdulillah. Waktu itu saya dipercaya megang acara lintas malam dulu kemarin itu. Ya, acara jam 12 malam sampai jam 2. Ada yang dengerin? Ya dia salah satunya cuma itu. Dari situ berarti ya. Ya, Kang Dani waktu itu bikin program khusus sebenarnya. Ada acara katanya Kang Dani. Puasa kan Ramadan kan? Iya betul. Kang Dani bilang nih acara bagus nih. Jam 12 malam. Temanya cuma menerima curhatan dari orang. Dari pendengar suara FM waktu itu. Nah waktu itu saya dikasih kepercayaan, saya duduklah di acara itu. Ya, alhamdulillah tadi Pak Ade bilang ada yang dengerin, ya salah satunya istri saya. Satu-satunya. Dari sekian ribu pendengar satu-satunya gitu. Ya dari situ aktif gitu. Alhamdulillah saya sekarang ya udah Punya anak tiga. Sekarang itu udah berapa tahun? Berarti radio ini selain jadi tempat mencari nafkah ya waktu itu. Iya. Ternyata jodoh juga, Jodoh, mungkin iya. banyak juga. makanya itu ini seolah-olah radio ini tetap ada di hati kita ya. Iya. Amin, ya jelas lah. Makanya kan kita sudah keluar sekarang Ali keluar 2013
saya 2010, Kang ya 2007 kita masih tetap komunikasi. Iya. Nggak bisa di. Tapi semua dikembalikan ke sesepuh. Di sesepuh kan ada nih kan. Lalu Ada sebenarnya yang lebih sepuh, cuma kan saya masuk yang penting silaturahmi lah kita terjaga gitu kan, tetap bisa bertemu. Tapi ketika di sini Bang Adi ini banyak mengalami hal-hal yang suka duka ya. kebanyakan suka dibanding duka sebenarnya. Yang tidak bisa dilupakan dulu zaman baheula dulu banget, selain mie cekek ya. Mie cekek tadi sudah dibahas soalnya di konten yang lain, jadi Iya. kali aja mie masuk jadi sponsor. Sukanya kebetulan waktu itu pimpinan itu kan waktu itu saya boleh sebutin nama nggak nih? Boleh ya. Ketika itu kan masih Bu Titin itu kan sudah tidak aktif, terus sama Pak Ade semuanya. Ini sukanya saya waktu itu, waktu dapat yang saya bilang, saya tuh berdiri di Lazuar itu pas jaya-jayanya Lazuar. Iya betul. Dia mau pas enaknya ya, udah mulai ini. Nah waktu itu saya dengan Pak Ade kemana-mana gitu, dalam artian untuk menjual program-program yang alhamdulillah itu sukanya ya. Kenapa sukanya? Mungkin di antara karyawan Lazuar, teman-teman Lazuar yang paling gede duitnya saya waktu itu. Mantap. Sukanya gitu. Masuk sponsor. Jadi saya cerita aja Kang ya, dulu saya itu sebenarnya nggak punya motor dulu. Iya. Dulu nggak punya motor, terus Punya travel beca. Punya motor. jadi kalau mau ke Lazuar dari rumah itu diantar gitu kan. Nah dengan adanya tadi pertanyaan sukanya di tahun 2007 itu, perjalanan 2007 dulu apa semua kegiatan on air off air. Cuma di saat itu program nggak ada yang kosong. Jadi dari Selamat Pagi Lazuar, Selamat Pagi La Siapa, itu sampai akhir itu Serambi keluarga, terus Ya. nyambung ke dangdut ya waktu itu ya. sampai yang malam itu habis programnya dibeli semua oleh Terisi orang. semua ya. Nah waktu itulah sukanya saya gampang gitu, karena saya mendapatkan pembayaran yang lebih dari teman-teman. Ada double lah gitu ya. Ya kalau saya ceritakan saya punya kendaraan roda 2, roda 4 jadi Lazuar juga sih sebenarnya. Berkah ya. Ya mungkin salah satunya saya- Masuk ikan di sini roda 4, roda 2. Terlalu. Tapi kalau lihat perkembangan lah dulu ketika sudah ditinggalkan lah, ini kan sedikit flashback. Ya, Itu seperti apa tuh? kembali kepada persaingan dunia teknologi yang sekarang ini kan radio mungkin bisa dikatakan agak sedikit tidak seperti radio di zaman yang lalu ya, atau kembali 7 tahun ke belakang atau 8 tahun ke belakang. Nah kalau yang saya waktu itu saya tinggal itu Lazuar tetap eksis, iklan-iklan juga masih ada, cuman kegiatan off air yang memang harusnya dijalankan yang mungkin tidak semarak ataupun tidak sebesar di 7-8 tahun ke belakang. Jadi waktu saya meninggalkan Lazuar itu tahun 2013 masih ada kegiatan yang mungkin bisa dikategorikan produk-produk seperti Unilever, Lifebuoy dan sebagainya. Itu yang disebutkan masuk ke sini. Tapi Kang Adi dulu ngalamin ini nggak jadi kejar-kejar fan gitu atau Oh enggak karena saya bukan itu banyak kolektor. bukan itu Kang Tatang. Saya tuh dikejar fans atau apa enggak, karena saya bukan seperti Kang Dani ya, yang memang spesialis di salah satu program khusus, atau juga mungkin Kang Yang Yayan Iya, juga. juga. saya juga kebetulan Rian, berarti ya barangnya Rian. Nah, kalau Kang Rian ya, Oh, iya. Yang paling banyak dikejar fan itu Rian. Halo Rian, di mana kamu di mana? Terus ada siapa? Bang Kris Purwadinta, mungkin salah satu. Kalau saya dikejar-kejarnya bukan sama pendengar, tapi sama klien. Bukan terang. Si Gobay gitu. Kenapa ya? Ini Kang Yayan tuh lagi Sudah lama iya lagi siaran. mencerna ini. Saya itu yang paling ingat banget itu selain iklan banyak, dulu tuh event-eventnya juga Ya. ini ya. Itu event yang paling besar lah selama bukan pemberitaan, maksudnya selama Ali di Lazuar itu event yang paling besar, terus juga tidak bisa dilupakan gitu. Kira-kira semasa kejayaan Ya, Lazuar ada dua waktu itu. yang paling ingat lah. Yang paling besar, yang paling dua waktu itu. Sampai saya dengan Pak Ade waktu itu juga menangis ya. Kenapa saya menangis? Karena tanpa disadari kami bisa memberangkatkan orang ibadah umroh. Oh. Itu kalau nggak salah
Jalan Sehat bareng Botrek waktu itu. Itu zaman-zamannya Pak Yusuf jadi apa? Jadi wakil Gubernur ya Pak Yusuf itu. Yang kedua yang acaranya diburu-buru karena waktu itu lagi zaman kampanye. Nah itu ada nih waktu itu kalau nggak Saya MC-nya ya. Ada yang buru-buru yang kedua. Nah ini mungkin ada nih udah nggak ada. Kalau yang itu adalah saya waktu itu dapat kontrak lumayan besar dari Telkom. Produk pertama kali kartu as yang ambasadornya itu Ridho Roma waktu itu. Nah kami mengadakan kalau nggak salah lebih dari 100 titik mengadakan sampling dan selling produk as itu seluruh Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta waktu itu. Jadi kita pakai kontainer, bawa kontainer, terus truk lah, maksudnya truk. Kita main musik di satu titik di situ. Itu kesan yang mungkin nggak bisa kita lupakan. Kalau nggak salah Pak Cecep masih ada. Pak Cecep, halo Pak Cecep. Cecep Golbacep. Iya, Masuk di sini Pak Cecep. Pak Cecep Golbacep. Nah, beliau salah satu teknis yang memang membantu kita dalam program off-air. Jadi ada 2 program yang memang nggak bisa dilupakan off-airnya itu. Yang pertama, saya merasa bangga waktu itu Lazuar bisa memberangkatkan kalau nggak salah itu motornya ada 4 kalau nggak salah. Terus hadiah 2 umrohnya diberikan kepada masyarakat khususnya yang memang pendengar radio Lazuar. Selain Kang Adi juga ya berkecimpung di off air ya, lumayan berjasa juga. Ini juga yang terasa oleh saya waktu pertama kali Bang Adi datang ke Lazuar, ketika memberikan pencerahan dalam program siaran segala macam, pernah waktu itu. Jadi terasa ada sedikit pencerahan, ilmu baru gitu. Ya. Gitu, karena dulu pernah itu juga ya di radio lain itu. Ya dulu. Di Garut ya? Di Garut, saya satu keturunan, kalau ada ini lahir di Garut, benar-benar lahir di Garut, kalau saya keturunan Garut gitu. Bukan domba Garut. Bukan domba Garut, nggak apa-apa ngomong domba Garut. Nih, tadi kan istilahnya secara formal kelihatan dari event program. Kalau saya mungkin tertarik dari versi Bang Ali sendiri, kalau krunya zaman itu kesehariannya seperti apa gitu, yang tidak bisa digambarkan sama orang luar lah. Bagaimana keseharian dari mulai penyiar, admin, kegiatan sehari-harinya itu seperti apa sih kesibukan radio pada saat itu? Dulu justru penyiar itu jadi double job waktu itu. Jadi ketika dia selesai siaran, misalnya si penyiar ini, saya lupa namanya, si A lah ya. Nah dia siaran selesai kita tawarkan untuk MC. Jadi bahkan waktu dulu saya pernah adain acara gerbek sahur, yang mana acaranya memang dilakukan di jam-jam sebelum sahur gitu kan. Nah itu salah satu acara yang memang momennya juga nggak bisa dilupakan. Sampai salah kampung. Ya itu Kang Lulup ya, sampai salah kampung ya. Catat ini kita. Saksi hidupnya ada. Saksi sudah salah kampung gitu kan. Salah kampung, kasus sponsor. Jadi waktu itu penyiar itu terangkat lah mungkin kan Dani ya, terangkat sedikit entah itu dari pendapatan dan juga mungkin dari penambahan waktu yang biasa dia cuma siaran aja nggak dapat lagi, tapi waktu zaman saya mereka tuh banyaknya yang MC juga. Untuk office-nya juga disibukkan dengan beberapa mungkin PO tagihan dan sebagainya gitu. Ada logo iklan zaman dulu kan Iya. soalnya kan nggak ada itu ya namanya logo iklan. Iklan kita buatkan dan sebagainya, skripnya juga kita buatkan seperti apa gitu. Itu pada zaman 2000 yang saya katakan 2004, 2005 sampai 2009 itu jaya-jayanya Lazuar. Zaman belum ada HP. Belum. Dan memang Kayaknya HP sudah ada karena kita pernah request lagu lewat SMS ya. HP cuma HP itu Android. Android belum ada. Android belum ada. Masih apa nyit-nyit tuh. Ya, Android dulu dulu. kan sempat juga di ini ya, HP-nya dikreditin sama Ayuda ya. Itu saya. Saya juga sama. Itu saya itu. Mantan kreditur. Iya betul ada nih. Waktu itu memang kita sangat butuh ya. Iya. Kita sangat butuh sekali dan alhamdulillah Teh Titin waktu itu ya memberikan penawaran ya. Waktu itu lewat Kang Yuda. Tapi ini yang pada nganyuk HP. Karena kebetulan kan Yang ngajak waktu HP itu bertiga kalau nggak salah. Kang Yayan, saya dan Kang Kris waktu itu. Oh iya. Iya. Nanti kita kumpulin tiap tiga ya. Karena kan bos waktu itu banyak perlu kadang-kadangnya tidak tahu keberadaan kita. Betul. Jadi akhirnya Sangat membantu sekali ya. Iya, membantu sekali. Salah satu event yang ada tiap tahun tuh
yang saya ingat zaman dulu itu adalah Pekan Raya Cikampek. Oh iya, Nah, betul. itu bisa diceritain nggak tuh? Betul, nah, Seputaran PRC menurut Saya banyak Karena dosa itu. akhirnya kan dulu dari sini kan kita relay ya. Kalau dulu bahasanya mah relay. Betul, relay, betul. relay dari sono. Iya, betul. Menurut Kang Yayan, Aldi zaman itu versi PRC itu karena kan lumayan dulu ya. Iya. Radio itu kita iklan aja, saya pengisi iklan tuh kadang 7 dulu itu. Ya Allah. Cobaan dulu lumayan. Jadi dulu gini ya, saya masih ingat dulu itu ada program yang namanya dulu kan produk Tempo itu mencari bibit atau bobot penyanyi dangdut. Nah kebetulan Nazwar itu waktu dulu mengkikis beberapa program acara seperti yang tadi katakan Kang Dani, baratnya sudah mulai hilang, terus juga popnya agak sedikit apa ya namanya Disesuaikan. mengurang atau disesuaikan. Nah waktu itu kita punya program khusus namanya itu program karaoke, yang mana karaoke itu disponsori oleh produk, salah satu produk. Nah ketika finalnya itu, nah si final di pendengar itu Di PRC. di PRC Pekan Raya Cikampek. Oh, Nah itu saya banyak dosa juga di situ tuh, banyak dosa juga. Belum Ramadan itu waktu itu. Dosa apa? Ya kan lagi bulan puasa zaman sekarang kan. Iya di bulan Ramadan waktu itu, ya bulan Ramadan. Dan Anda ini masih ingat? Ya. sempat di PRC itu saya juga ikut apa? Dosa. Dosa juga. Ngelayan kan ini ngelayan kalau zaman dulu. Orang terakhir. Wawancara ya, wawancara Iya. beberapa waktu itu apa? Perumahan ya, perumahan klaster apa tuh? Oh Iya, iya, itu beberapa produk. Ya memang dulu pertanyaan Kang Dani. Ada nggak sih perbedaan iklan nasional dan iklan lokal? Ya memang dari segi pembayaran, terus juga dari segi waktu, kontrak. Dulu mah kan kalau nasional mah agak dianjuk ya dulu bayaran aja lama Gimana? ya. Kalau nasional iklan nasional Mungkin sampai saat ini masih kayaknya. Kayak- Karena memang sistemnya seperti itu ya. Tapi kalau yang lokal itu enggak. Tapi alhamdulillah boleh dicek iklan waktu tahun itu enggak ada tempat yang kosong waktu itu. Penuh ya. Penuh. Alhamdulillah. 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 Balik lagi ke ini para penyiar. Oh, para penyiar, ya. Kesehariannya memang kadang-kadang pandangan pendengar dengan keseharian kita kadang-kadang nggak ada yang tahu. beda, yang ada yang Saya terkesan penyiar ditanyakan Dani itu satu yang nggak akan saya lupakan, satu orang penyiar. Itu Rian. Karena Rian beberapa kali membuat masalah. Tapi dia itu penyiar yang suaranya khas Khas, banget. ya. Pasar dangdut. Dangdut khas. Dan khas juga gitu kan. seger suaranya. Iya. Pokoknya bagus banget itu untuk. Ya intinya kalau Kang Dani nanya sehari-hari terus bagaimana tentang masalah teman-teman ya, yang paling nggak bisa saya lupakan cuma 2 orang penyiar di zaman saya waktu itu, yaitu Kang Rian dengan Kang Kris Purwadinta. Itu aja. Kalau Kang Kris kan sekarang masih eksis di sini. Gimana? Di sini di Lanjuruan. Oh masih ada. Masih. Lalu Bang Kris. Masih siaran. Masuk Bang Kris. Udah sering enggak? Ya, Bang Kris. Iya betul. Saya juga dulu banyak yang menyangka saya itu bapak-bapak katanya, karena pendengar. Karena dari ternyata apanya? dilihat ternyata orangnya begini. Mungkin dari suaranya kan. Dari suaranya mungkin. Tidak tahu juga pendengar kalau kita ini lagi siaran Siskamling, pulangnya naik sepeda berdua sama Kris. Ya, maksudnya apa sih? Ada mungkin yang pendengar itu tidak tahu di dalamnya radio itu seperti apa. Iya. Makan kalau flashback nih, nama-nama pengiklan lokal kan zaman dulu seru-seru kalau zaman dulu. Iya betul. Yang khas misalkan apa sih toko emas apa tuh yang dulu khas tuh? Awas lili. Mas Lili. Toko emas Lili dulu ya, yang masuk sekarang masih ada nggak ya? Enggak. Oh, nggak bisa masuk dong sih. Terus BPR saudara kita, karena kan dulu jadi nama-namanya jadi unik. Terus yang saya ingat ini apa makaroni 2 saudara ini masih ada nggak ya? Enggak ada. Dan juga bako ya, bako capjang. Terus dulu itu efeknya ke penyiar itu kalau zaman dulu seingat zaman Aldi itu penyiar itu dulu berbicaranya jadi pendek. Iya betul. Kenapa? Karena kan dulu iklannya banyak Iklannya banget belum banyak, iklan. iya, betul. Belum yang adlib tuh. Iya. Iklan-iklan yang Iklan baca ya. iklan baca yang diinikan oleh penyiar zaman itu. Ya itu juga ada kebingungan waktu itu. Waktu itu kan memang produk-produk nasional itu kan meminta booking program. Zaman saya itu booking program. Jadi kesulitannya adalah yaitu kadang-kadang kita nggak bisa menaruh salah satu produk lain kalau mau di booking, ya ini 12 kali dalam 1 jam. Betul. Apa lagi bagian ADM ya. Siapa ya? yang bagian iklan tuh zaman dulu tuh ada Orin, siapa? Orin loh. Hah? Orin ya? Orang ini
Andre itu suaminya istrinya dinikah sama Andre. Ngomong Elva Ya, waktu itu Elva ya. pokoknya dulu tuh besoknya kalau ada yang salah telat nulis tuh dulu yang kosong ya, dulu itu pasti Betul. ditegur. Ya memang itulah. Saya sebenarnya dengan Lazuar ini nggak bisa terpisah. Walaupun sebenarnya 2013 berarti sekarang ke 2021 sekitar 8 tahun 9 tahun ya tetap aja. Ketika lihat teman-teman di grup ngumpul, wah nih jalan deh gitu kan. Kadang-kadang ada kegiatan apapun ya kita tinggal. Yang jelas bisa ngeliat Lazuar, bisa ngeliat Pak Ade sehat walafiat ya. Amin. Dan juga tak terasa ya, tahun 2007 ini sampai sekarang tahun 2021 sudah 14 tahun. 14 tahun. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita makin tetap erat ya. Amin. hubungannya. Terus dulu itu memang kita merasakan juga yang saya ingat itu saya pernah siaran sahur tuh bulan puasa dengan produk salah satu obat lambung ya waktu itu. Kita tuh benar nggak tahu tuh itu zamannya Ali atau iya. bukan. Itu kita tuh ngomong tuh pendek-pendek karena kan si iklannya itu ngantai itu Bika bahkan jati saking banyaknya. Belum kita itu dipotong harus makan sahur tuh. Iya betul. Kebetulan sama owner lah dulu. Jadi kita tuh sahur tuh udah Zamannya Kang Ogi ya. Ogi, kamu tuh. Jadi dia yang suka ngambil Antar jemput sahur. makan, antar jemput makan. Jadi penyiar itu tahu makan aja di sini. Dulu saya siaran sama Bang Chris itu saya jadi tokoh imajiner AA ya, yang inilah mirip-mirip kayak gitu sama tokoh kayak kakek dulu. Nah itu mungkin Iya. zaman. Saya gitu. Saya hidup di zaman 4 atau 5, bahkan 7 kali ya. 7 regenerasi. Di zaman A saya ikut, di zaman A Tatang saya ikut, setelah A enggak. Zaman Kang Andre juga saya ikut, zaman Kang Budi waktu itu pertama masuk jadi marketing. Terus ganti lagi A, saya masih tetap, ganti lagi saya masih tetap, kembali lagi. Tapi saya beberapa kali keluar masuk dulu. Terus paling lama orang. Ya, iya, 40 paling lama dia. masuk lagi ke sini gitu. Jadi generasi. ada berapa generasi gitu? Ricuan ya. Generasi kawet. Karena saya ngitung generasi gampang, bukan dari penyiar kalau saya, tapi bagian office aja. Bagian office-nya aja. Office-nya itu kan terakhir saya itu ibu. Ibu itu siapa namanya Pak? Yang gua katain Bu Ratna. Oh, Mas saya malah. Awal Bu Ratna. Iya, itu terakhir saya office terakhir Bu Ratna. Suaminya itu orang radio juga. Di radio. Tapi ada ini ya, mungkin ada pergeseran nggak sih kalau dulu kan kita itu terutama kalau dari Pasuruan CRM makanya ke Lajuar, dulu kan fans itu bebas gitu kan, terus tiba-tiba dulu itu agak berubah, fans itu agak jarang kan dulu kan kesininya. Betul. Banyak protes-protes memang dari fans waktu itu. Jadi kan dengan adanya banyak iklan, on air itu kan jadi terbatas. Iya. Biasanya kan dulu dalam waktu 2 interval si penyiar bisa menerima 12 penelpon. Nah kalau di zamannya Aldi dengan adanya lock iklan dan skrip mungkin akhirnya terbatas. Yang tadinya 12 penelpon bisa masuk di acara dangdut, sekarang karena ada iklan mungkin paling banyak 4-6. Nah akhirnya gimana untuk mensiasati waktu itu zaman SMS itu yang dibuka lewat SMS ya, apa namanya bro? Jadi on airnya agak ditutup waktu itu. Jadi on air agak ditutup, tapi kita membaca SMS. Dan pendengar dulu itu rata-rata biasanya kalau kita ngasih tema tetap aja kirim-kirim. Iya betul. Tetap aja kirim-kirim. Jadi Dia nggak kadang-kadang kan dulu itu penyiar itu wajib bikin tema. itu sebenarnya kalau ngobrol dari mana asal usulnya tema, itu dari Kang Dani sebenarnya. Aduh saya jadi nggak ya. Dari Kang Dani. Jadi Masuk. masuk sini nih. Jadi dulu tuh Kang Dani selalu memberikan masukan-masukan agar memang acara itu bisa berbeda dengan yang lain. Ada bobotnya. Ada bobotnya. Jadi kalau saya kembali lagi kepada beberapa regenerasi, karena saya pertama masuk regenerasi waktu itu zaman atensi saya masuk yang pakai kertas itu. Nah, ketika atensi hilang, nah saya mengalami atensi dulu. Gitu. Berarti kan memang zaman Kang Dani dan Kang Tatang. Namun salah 1.000 tiru. Iya, sekitar segitu. Tetapi kan dulu lebih intimate gitulah, maksudnya lebih intim lah dulu dengan pendengar tuh lebih dekat lah. Gitu. Bahkan setiap hari itu kadang-kadang ada aja ya pendengar yang datang betul. Ada tuh yang namanya si Roma itu siapa? Gitu. Bukan pendengar. Roma Dadan Roma Irama. Iya, Dadan Roma. Terus ada yang suka on air dari telepon koin di depan. Lanjut,
Arjun yang suka kita lama-lamain dulu biar dia koinnya habis. Saya kalau kembali ke Kang Dani ingat dulu waktu saya didatangin sama orang Bakanjati sini kan. Waktu itu yang siaran ada Dani, siapa tadi? Kang Ustaz siapa? Saya lupa. Kata Kang Dani bilang saya keluarin suara-suara yang memang suara-suara yang berbeda gitu. Nah, waktu itu saya ngeluarin suara Junidin MJ kan. Waktu itu kebetulan lagi ngebahas ayam potong. Gak tahu pendengar saya denger datang ke sini, mana Junidin gitu. Sama saya gitu Kang Dani gitu. Miripnya ya. Bukan sebenarnya dia marah karena kita ngebahas katanya Banyolan gitu kan. Jadi Dani bilang ini Banyolan gitu, acara Banyolan gitu kan. Ya mirip sih mirip, cuman ya itu salah satu cerita yang nggak bisa kita lupakan gitu. Mungkin di akhir perbincangan kita, walaupun sebenarnya kita masih kangen, mungkin ada nggak Mali yang ingin diungkap bukan diwasiatkan, disampaikan gitu ke junior kita di Lajuarin. Sebenarnya gini, saya pengen kembali lagi Lajuar itu kembali lagi ke kejayaannya. Dan dengan cara sekarang bersaing dengan teknologi Ini penonton bayaran ini. Di sana HP. Itu di sana HP. Dengan teknologi yang sekarang harus bersaing ya. Mungkin Lazuar harus bisa mempunyai ide-ide lebih dari yang dulu-dulu. Yang mungkin nanti ada junior-junior kita yang memang perlu juga sih kita ketemu dengan mereka. Kita harus bisa melawan bersaing dengan teknologi yang sekarang berjalan gitu. Saya rasa Lazuar, kebetulan saya sekarang kan dipercaya oleh salah satu perusahaan BUMN. Jadi masuk sini ya. Nah kebetulan saya sering dengar juga di daerah Cilamaya, kebetulan di beberapa tempat kopi sinyal ini bagus diterimanya. Sinyal dengerin ya. Ya termasuk warung kopi yang saya hari ini jadinya. Maksudnya bulan Ramadan ya. Kita aja haus Sampai hari ini kebiasaan lama tetap. kelemahan. Jadi maksudnya memang sebelum kesini ngopi dulu. Angel. Tadi kebetulan Kang Dani dipinta mana buktinya katanya kan di grup itu videokan. Saya sebenarnya udah feeling pasti lagi ngedengerin yang di siang. Ini kopi siang, gulanya dikit. Ya itu aja gambarannya, mudah-mudahan Lazuar kembali kejayaannya lagi. Amin. Dan mudah-mudahan kita yang memang sudah di luar, yang udah di luar, ya nggak ada salahnya kan kita sering-sering silaturahmi memberikan masukan-masukan ke adik-adik kita yang memang mereka ini tantangannya lebih besar di zaman kita, di saat zaman kita gitu. Karena beberapa pesaing kita adalah teknologi yang lebih canggih. Itu aja kan dari kita. Bukan tokoh sih, dua orang yang saya ingat banget di luar radio itu, yang satu warung siapa, Mang Karta ya? Nah, saya. Mang Karta, satu lagi Mama Omi. Gitu. Itu tuh tokoh-tokoh yang sangat membantu kita. Bisa dianjuk, bisa diundang, bisa dianjuk, mudah-mudahan. Satu lagi siapa? Yang tukang kelapa itu? Mang Edi. Karena dulu itu gajian itu hanya menyeberang dulu itu. Jadi terima gajian, nyebrang. Udah beres. Bahkan itu biasanya Mang siapa si Abah itu bawa buku tuh dulu. Betul. Jadi kita yang bekerja dan mereka yang gajian. Iya betul. Itu. Catat ya. Oke kan? Selesai kan? Oh iya, berapa belit ini? Oh iya, sudah boleh. Baik, sobat modal semua, kayaknya mungkin obrolan kita sebenarnya kita masih kangen. Kebetulan kita berjauhan, tapi dengan konten ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan juga. Insya Allah mungkin nanti ke depan kita bisa berkumpul lagi, terutama mungkin dengan kru-kru wanitanya yang belum hadir, nanti mudah-mudahan bisa hadir dengan membawa Endorse. Yang mau pasang endorse silahkan, baik UMKM atau pedagang lokal di sini yang ingin di sini, atau mungkin nasional yang tadi disebut Mama Aldi di sini, silahkan. Terima kasih dan mohon maaf kalau kita mesti ada salah-salah kata, maklumnya udah lama. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.